Kenapa ulama-ulama terdahulu di Indonesia tidak membahas kitab, data, dan referensi batalnya nasab Ba'alawi seperti sekarang? Dulu umat Islam di Indonesia, para kiai, ulama tidak memiliki data, referensi tentang kitab-kitab nasab Ba'alawi. Sulit untuk mengaksesnya. Dulu mereka, para kiai-kiai kita, diklaim telah mengisbat nasab Ba'alawi karena tidak memiliki data. Mau bantah seperti apa? Enggak ada datanya. Lah sekarang berbeda. Data itu telah kita buka bersama ke publik bahwa keabsahan nasab Ba'alawi harus dirubah menjadi batalnya nasab Ba'alawi. Lalu bagaimana dengan ulama dahulu yang telah mengakui percaya dengan nasab Ba'alawi nyambung ke Nabi? Jadi kita tidak membatalkan atau menghukumi dosa kiai atau ulama-ulama kita yang dulunya percaya kepada keabsahan nasab Ba'alawi nyambung sampai Nabi kita. Tidak kita salahkan karena tidak berdasarkan data. Sekarang kita sudah punya data semua dan insya Allah 200-an kitab beserta manuskripnya sudah kita pegang. Dan ini sebagai bukti jika kita berfatwa apapun itu harus ada dasarnya. Tidak hanya husnudzon, asumsi atau interpretasi saja. Kiai-kiai kita sulit untuk mengakses kitab ini. Dan akhirnya ketika mendengar berita judul kitab ini langsung percaya tanpa menverifikasinya. Datanya, isinya seperti apa? Apakah ada yang bertolak belakang, dor tasalsul, tumpang tindih isinya atau tidak? Ya karena nggak punya datanya. Nah sekarang kita akan menyebarkan ini dan insya Allah juga akan kami sebarkan lewat PDF yang bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian di channel kami, baik itu versi manuskrip ataupun versi cetakan. Walaupun begitu masih tetap ada 15% yang kami rahasiakan, yang tidak kami bongkar ke publik. Karena ini kata kunci yang kami anggap sebagai sandi rahasia saya, khusus untuk Ba'alawi. Sebenarnya memahami keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi itu mudah sebenarnya. Kenapa selama ini itu sulit? Karena penyampaiannya diulet-ulet sendiri gitu, enggak dengan bahasa yang sangat sederhana, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Sehingga terkesan bulat, tarik ulur, sah berdasarkan 140 ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi kan begitu yang terakhir kali ini. Padahal di dalam kitab Tabaqat Asyrafit Thalibiyin itu cuma 70 ulama nasab dengan karya kitab nasabnya. Tapi setelah kami verifikasi 75% di antara kitab-kitab itu tidak sesuai. Alias hanya sekedar klaim nama dan tokohnya, pengarangnya saja. Isinya tidak sesuai. Tidak menyebutkan nama Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbah. Tapi hanya berdasarkan asumsi ada di kitab itu. Ya sama seperti Ar-Raddul Jali. Kalau Ar-Raddul Jali ini kan baru abad 13 nih. Dikarangnya abad ke-12 Hijriyah. Kitab yang paling lama mulai dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu. Lalu difahami secara sepihak oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maulad Dawila itu dengan pemahaman waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janati, ya kitab ini. Kitab Tabaqat As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Kesalahan dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sagaf itu ketika memahami As-Suluk. Tidak hanya ketika mencantolkan Ubaid bin Ahmad bin Isa ke Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa saja, tetapi juga sampai duriyahnya Jadid. Termasuk di antara tokoh yang paling terkenal memiliki karomah sholawah pada waktu tahiyah dalam sholah, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekh Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu bukan haknya, itu haknya Bani Jadid, bukan haknya Ba'alawi. As-Suluk tidak pernah mencantumkan satupun Ba'alawi versi Ba'alawi sekarang ini, tapi Ba'alawi dari keluarga Jadid atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip Paris itu langsung tanpa Ubaidillah atau Abdullahnya. Nah ini yang kadang-kadang simpang siur terus dinukil ya,
oleh ulama-ulama setelah Syekh Ali ini, baik dari eksternal ataupun internal Ba'alawi, sehingga semakin kacau balau umat ini dalam memahami konteks keabsahan atau batalnya nasab Ba'alawi. Jadi intinya yang memiliki karomah solawah dalam sholah pada waktu tahiyah dijawab oleh Rasulullah itu Ali bin Ba'alawi min durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa, Wakilah bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Syekh Ali dalam Al-Burqahnya memahami itu, padahal tidak. Bermula dari lokomotif Syekh Ali inilah gerbong-gerbong setelahnya, ulama-ulama pengarang kitab nasab dan sejarah setelahnya baik internal ataupun eksternal mengikuti asumsinya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sekaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibud Darab bin Alwi Al-Guyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Alwi Kholik Kisam. Bukan Kosam ya, Kisam. Ali Kholik Kisam. Kadang-kadang ini kan simpang Surabaya. Ali Kholak Kosam. Ali Kholik Kosam. Saya benar Ali Kholik Kisam. Imam Ali yang menanami kurma di daerah Kisam, di desa Kisam. Nah, akhirnya terus dinukil oleh Habib Muhammad bin Ali bin Al-Wikhirid dalam Al-Ghururnya 960 Hijriah itu dinukil lagi oleh Syarhul Ainiyah, Al-Masyra'ur Rawi, Al-Muhibbi dengan Khulasatul Asarnya dan seterusnya sampai Syamsul Dhahirah, Khidmatul Asyirah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong ini salah tujuan. Yang harusnya kereta api ini menuju ke Bandung tapi kesasar ke Surabaya. Berarti 140 ulama yang mengisbat nasab Ba'alawi mengesahkannya ini semua ya tersesat. Mohon maaf, tersesat dari tujuan. Karena berdasarkan pemahaman awalnya yang keliru itu. Waqad fahimtunya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron mimma taqaddama awalan min tarikhil janadi ya as-suluk ini. Mohon maaf bahasanya itu mungkin khilaf ya atau nisyan, lupa atau tidak sengaja. Kemungkinan besar karena tanpa menverifikasi sumber awalnya. Tokoh yang diklaim ada itu hidup tahun berapa, abad berapa, terus cari datanya. Jangan hanya berkutat pada bahasan bagaimana mengisbat sebuah nasab dengan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab misalkan, kitab Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab misalkan, Rosail fi Ilmil Ansab. Jangan berkutat di situ. Poinnya saja dulu difahami, dipelajari, lalu baru ke kiri dan ke kanan. Nanti akan lebih mudah ya. Orang awam ini, oh ternyata ini bin ini, oh enggak ada. 140 itu tanpa menverifikasi sumber data yang disampaikan oleh pertamanya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu. Tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Ali itu bukan nasabah, bukan pakar nasab, tapi ahli tasawuf. Berurusan dengan ijazah pemakaian burqoh, torekoh. Jadi kalau ada persyaratan tentang mengisbat nasab seseorang atau qabilah itu harus berdasarkan khattun nasabah. Ini sudah gugur. Harus ada tulisan pakar nasab yang mausukum yang bisa dipercaya tulisannya. Dia jujur, kuat ingatannya, ya sekaligus adalah adil dan bijaksana.